Mama, lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Aku terduduk meringkuk di sudut kamar. Sudah cukup lama aku begini. Aku melamun. Entah apa yang aku pikirkan. Aku baru tersadar setelah anakku merengek. Mama lapar. Ma lapar. Rengeknya terus begitu sedari tadi. Namun entah rengekan yang keberapa aku baru menyadarinya. Aku menoleh ke arahnya. Balita berumur 2 tahun itu meneteskan air matanya. Namun, dia tidak menangis, hanya merengek saja. Mama lapar, ucapnya lagi sambil memegangi perut. Kuhela nafasku dalam. Lalu aku berdiri, menggendongnya. Sayang, kita jalan-jalan dulu ya. Safia hanya menurut, mengangguk. Mungkin dia pikir ketika aku mengajaknya jalan-jalan, lalu setelahnya kami akan makan. Padahal tidak. Tak ada sebutir beras pun di rumah ini. Tak ada apapun yang bisa kami makan. Hanya ada air putih yang bisa ku minum jika aku dan anakku merasa lapar. Minum dulu ya, ucapku, berharap air putih ini bisa sedikit mereda rasa laparnya. Air mataku jatuh saat melihat Safia minum dalam jumlah yang banyak. Aku sudah gagal jadi seorang ibu. Anakku kelaparan saja aku tak bisa memberinya makan. Maafkan ibu nak, ucapku dalam hati. Kulanjutkan langkah, padahal aku tidak tahu mau membawa Safia kemana. Kinan, kamu mau kemana? Tanya Bu Eno, tetangga sebelah rumah. Kami mau jalan-jalan sebentar, Bu, jawabku. Oh, mau jalan-jalan? Ini, ada sedikit makanan, katanya, sambil memberiku sekotak makanan. Kotak itu cukup besar. Dan setelah aku pegang ternyata berat. Gak usah, Bu. Aku gak enak. Aku setiap hari selalu merepotkan ibu, ujarku. Ya, selama ini, Bu Enolah yang menolongku di saat-saat kritis seperti ini. Udah, jangan ditolak. Bawa saja. Nanti kalau kamu lapar di jalan, atau Safia lapar bisa kamu makan. Ya udah, sana. Kalau mau jalan-jalan, nanti keburu maghrib. Ucap Bu Eno, kemudian beliau tersenyum. Senyum itu sangat tulus. Aku menerima makanan itu. Sebenarnya tak enak, tapi Safia sangat membutuhkan makanan. Terima kasih ya, Bu, ucapku pada akhirnya. Sama-sama, jawab Bu Eno. Kemudian beliau segera berbalik untuk kembali ke rumahnya. Kulanjutkan langkah. Hatiku sedikit tenang karena sudah ada makanan di tangan. Mama lapar, kata Safia. Untung saja sudah jauh dan tak mungkin Bu Eno mendengar rengekan Safia. Iya sayang, kita cari tempat dulu ya buat makan, jawabku. Entahlah Safia mengerti atau tidak, yang jelas dari tadi, dia hanya bilang mama lapar. Ya sebab terakhir makan tadi pagi. Itu pun hanya dengan 2 buah pisang sisa kemarin. Setelah mendapatkan tempat yang cukup nyaman untuk kami makan, kusuapi Safia. Gadis kecilku itu sangat lahap makan. Pasti dia sangat lapar. Terbukti, Safia cepat sekali mengunyah makanannya. Setelah makanan itu dia telan, mulutnya langsung terbuka, pertanda minta diisi lagi. Makan yang kenyang ya nak, kataku sambil mengelus kepalanya. Setelah beberapa kali suap, Safia sudah menolak untuk makan lagi. Mungkin perutnya sudah kenyang. Terakhir dia minta minum. Kemudian, tersenyumlah gadis kecilku itu. Tak ada lagi rengekan seperti tadi. Perutku tiba-tiba berbunyi, keroncongan. Ya, kalau aku sendiri belum makan apapun sedari pagi. Tapi kalau ini aku makan, nanti Safia lapar gimana ya? Sebenarnya makanan dari Bu Eno cukup banyak. Kalau untuk aku dan Safia cukup. Tapi aku khawatir, kalau sampai besok aku belum dapat uang, Safia mau makan apa? Akhirnya, aku memutuskan untuk minum air putih lagi.
supaya rasa laparku hilang. Setelah cukup beristirahat, kulanjutkan langkah. Walau belum tahu mau kemana. Aku terus berjalan, menyusuri jalan perkampungan yang cukup ramai. Saat melihat ke kanan dan ke kiri, mataku dibuat gagal fokus dengan sebuah pemandangan. Ada seorang perempuan yang tak lagi muda memunguti sampah-sampah di pinggir jalan. Ia mengumpulkan botol bekas, bekas gelas minuman, dan juga kardus-kardus dari tempat sampah. Apa aku kerja seperti dia ya? Gumamku. Ya, bukan aku malas untuk berusaha. Tapi aku masih punya bayi yang harus selalu aku jaga. Safia sangat aktif. Kalau aku lengah sedikit, dia sudah kabur entah kemana. Makanya, sulit sekali kalau aku harus kerja di tempat orang. Selama ini, aku hanya mengandalkan uang terakhir yang diberikan oleh suamiku sebelum dia berangkat merantau. Uang 2 juta peninggalannya, aku gunakan untuk hidup sampai 2 bulan lebih. Iya, demi menghemat uang, aku sampai tak mengisi token listrikku. Aku memilih menggunakan lilin saja yang murah. Dan hanya kuhidupkan dari maghrib sampai pukul 9. Setelah anakku tidur, lilin itu kumatikan. Tak apa gelap. Lagi pula aku masih dapat sorotan cahaya dari rumah tetangga. Dan sekarang uang itu sudah habis. Aku tak tahu lagi harus bagaimana. Dan setelah berpikir, kuputuskan untuk mencari uang seperti perempuan tua tadi. Aku mencari plastik atau karung bekas di tempat sampah. Yang kutemukan adalah plastik dengan ukuran yang cukup besar. Alhamdulillah, ku mulai pemburuanku. Aku mengumpulkan gelas plastik bekas, botol minum, kardus, dan apapun yang sekiranya laku untuk dijual. Dan hari ini aku beruntung, aku menemukan besi bekas. Kupastikan dulu, tak ada pemiliknya. Karena memang kondisinya sudah cukup berkarat. Dan kutemukan besi itu di semak-semak. Mudah-mudahan tak ada yang punya. Kuambil besi itu, kumasukkan dalam plastik. Sementara itu, Safia, dia tertidur dalam gendonganku. Aku menggendongnya di belakang. Karena susah kalau menggendong di depan. Ternyata memulung kurang lebih 2 jam, plastikku barulah penuh. Sekarang saatnya aku mencari di mana tempat menjual barang-barang bekas ini. Setelah mendapatkan informasi, aku langsung menuju ke sana. Semua yang aku kumpulkan tadi mendapatkan uang 15.000. Alhamdulillah, cukup banyak, batinku. Ya, menurutku uang 15.000 ini sangat banyak. Bisa untuk makan kami besok. Dengan senang dan hati tenang aku pulang ke rumah. Tapi sebelum itu, aku ke warung yang tak jauh dari rumahku untuk membeli beras. Berasnya setengah ya, Bu. Sama mie dan telur sebutir. Ucapku pada pemilik warung. Iya Mbak, sebentar ya. Dan tak lama, barang belanjaanku sudah disiapkannya. Semuanya 13.000 Mbak. Ucap pemilik warung. Kuserahkan uang 15.000 hasil memulung tadi. Dan ia langsung mengembalikan 2.000. Alhamdulillah, gumamku lega. Sampai di rumah, Safia masih tertidur pulas. Mungkin karena perutnya kenyang, jadi dia tidur sangat nyenyak. Kuletakkan Safia pelan di atas kasur lusuh milik kami. Ya, kasur lantai yang sangat tipis dan warnanya sudah lusuh sekali karena sudah lama. Ditambah, rumah gubukku ini hanya berlantaikan tanah, bukan semen ataupun keramik. Hal itu membuat kasur semakin mudah kotor. Gak terasa, baru sampai rumah azan maghrib sudah berkumandang. Kuputuskan untuk mandi dulu, barulah nanti kubangunkan Safia. Tapi, saat kugoyangkan tubuhnya, aku baru sadar kalau badan Safia panas sekali. Astagfirullahaladzim. Kupastikan lagi. Kupegang keningnya, lehernya, perutnya, kakinya. Semua kuperiksa, dan memang benar. Suhu tubuhnya terasa begitu hangat. Sayang, bangun nak. Aku berusaha membangunkan Safia. Namun putri kecilku itu belum mau membuka mata.
Ia malah meringik. Pasti saat ini badannya sakit semua. Safia demam. Aku buru-buru ke belakang untuk memasak air. Namun, bukan perkara mudah untuk aku bisa masak air. Aku harus menghidupkan kayu bakar terlebih dahulu. Aku tak punya kompor gas. Aku masih masak menggunakan kayu bakar. Cukup lama tentunya. Tapi mau gimana lagi? Hanya itu yang aku miliki. Setelah air agak hangat, langsung ku kompres Safia. Namun yang kulakukan ini belum bisa membuat panasnya sedikit turun. Masih sama seperti tadi. Ya Allah, apa karena aku membawanya panas-panasan sore tadi ya? Ya tadi kami keluar sekitar pukul 4 sore. Dan memang baru pulang menjelang maghrib. Apa mungkin karena itu Safia jadi demam? Maafkan mamamu ini ya nak. Mama benar-benar gak becus jadi ibu. Aku menyalahkan diri sendiri. Ya, andai suamiku ada di sini, pasti aku tak perlu mengajak Safia keluar rumah sore-sore untuk memulung. Sudah 4 bulan Mas Wahid merantau belum pulang dan tidak ada kabar. Aku sendiri tak punya ponsel, jadi tak bisa bertukar kabar dengan suamiku. Sebenarnya aku punya ibu mertua dan gak jauh dari sini. Tapi ibu mertuaku tak pernah memberitahu aku kabar apa-apa tentang Mas Wahid. Saat ini yang bisa aku lakukan adalah memeluk Safia. Kubuka bajunya, tempelkan pada tubuhku, berharap agar panas itu berpindah padaku saja. Maaf ya nak, mama benar-benar tak bisa apa-apa. Tak lama azan Isya berkumandang, tapi panas Safia belum turun sama sekali. Ya Allah, aku harus bagaimana? Uang yang aku miliki pun hanya tinggal 2.000 rupiah. Tak cukup untuk berobat. Untuk membeli obat di warung saja, entah cukup entah tidak. Kinan, Assalamualaikum. Tiba-tiba terdengar suara seseorang mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Buru-buru aku membukanya, karena sepertinya itu Bu Eno. Waalaikumsalam. Ternyata benar, Bu Eno yang datang. Kinan, kamu lagi apa? Tanya Bu Eno. Lagi ngompres Safia, Bu. Jawabku. Loh, Safia kenapa? Bu Eno langsung masuk. Dia terlihat begitu khawatir. Ya Allah, badannya panas banget. Ayo, kita bawa ke puskesmas. Sepertinya Safia butuh penanganan dokter. Ayo, ajak Bu Eno. Namun, aku malah mematung. Seolah tubuhku kaku, tak bisa bergerak. Kenapa Kinan? Kenapa kamu malah diam saja? Ayo cepat bawa Safia. Kasihan dia. Ucap Bu Eno lagi dengan sangat khawatir. Kamu gak usah pikirkan biaya. Ucapnya tiba-tiba yang langsung menyadarkan lamunanku. Ya, sedari tadi aku berpikir dari mana uangnya kalau aku mau bawa Safia ke rumah sakit. Atau ke puskesmas. Tetap butuh uang kan? Cepat sana. Siapkan keperluan Safia. Kita berangkat sekarang. Kata Bu Eno lagi. Aku pun menurut. Kubereskan beberapa barang yang sekiranya diperlukan nanti di puskesmas. Ada selimut Safia, baju ganti untuknya, dan kaos kaki Safia yang sudah kendur karetnya. Aku segera menggendong Safia. Aku juga masih bingung bagaimana cara kami ke puskesmas sementara kendaraan tak punya. Tapi setelah aku keluar, ternyata Bu Eno sudah meminta tolong pada tetangga yang tak jauh dari rumahku. Tetangga itu punya mobil, dan beliau dengan baik hati mau menolong kami. Ayo Kinan cepat masuk, kata Bu Eno. Beliau juga membukakan pintu. Perjalanan kami tempuh kurang lebih 15 menit. Akhirnya sampai di puskesmas. Safia langsung ditangani dokter. Aku panik dan cemas. Aku hanya bisa berdoa semoga Safia tidak apa-apa. Gimana dokter keadaan anak saya? Tanyaku pada dokter yang baru selesai memeriksa Safia. Safia harus dirawat, Bu. Khawatir kalau nanti dibawa pulang malah terjadi apa-apa. Soalnya panasnya tinggi sekali. Jawab dokter itu. Ya sudah dirawat saja dokter. Berikan perawatan yang terbaik. Kata Bu Eno cepat. Aku hanya bisa pasrah. Kali ini, mau tidak mau aku harus menerima kebaikan Bu Eno. Tak tahu harus berharap pada siapa lagi. Aku memang punya mertua. Tapi mertuaku tidak peduli sama sekali padaku ataupun Safia. Safia sudah dipindahkan ke ruang perawatan. Sekitar pukul 10 malam, ada yang datang dengan tidak baik-baik.
Aku sedang berjaga sendiri karena Bu Eno keluar katanya mau cari makanan. Kenapa sih harus dirawat segala? Teriak ibu mertuaku. Aku yang kaget dengan kedatangannya langsung berdiri. Bu, tolong jangan berisik. Safia baru tidur. Pintaku pada mertua. Halah, gaya sekali kamu ini. Kenapa sih harus dirawat segala? Kamu sebagai ibu gak pecus sekali ya jaga anak? Maki mertuaku. Ya memang begitulah dia. Tak pernah suka padaku. Bahkan di saat Safia sakit begini saja, beliau gak peduli sama sekali. Bu, tolong jangan marah-marah ya. Safia sakit, Bu. Biarkan dia beristirahat. Pintaku. Ada apa ini Bu Sari? Tiba-tiba Bu Eno sudah kembali. Tolong jangan buat keributan di sini ya Bu. Kalau ibu datang, hanya ingin marah-marah dan memaki Kinan, lebih baik ibu pulang. Cucu ibu butuh istirahat, ucap Bu Eno tegas. Heh, enak sekali kamu mengusir saya. Siapa kamu? Saya ini mertua Kinan. Jawab mertuaku tidak terima. Oh, mertua Kinan ya? Kalau begitu, ibu yang tanggung biaya perawatan Safia ya? Ucap Bu Eno. Dan ucapan itu sukses membuat mertuaku terkejut. Matanya melotot. Dan langsung berbalik badan. Ya, tentu saja. Dia tidak akan pernah rela mengeluarkan uangnya sepeser pun untuk keperluan kami. Sebelum benar-benar keluar, mertuaku menoleh ke belakang, menatapku dengan tatapan tajamnya. Tatapan itu sangat menakutkan. Tapi saat ini, aku lebih mementingkan Safia. Aku menghiraukannya. Aku lalu fokus lagi ke Safia. Kinan, makan dulu. Kamu pasti belum makan kan dari tadi? Kata Bu Eno. Lalu memberiku sebungkus nasi. Saya masih kenyang, Bu. Jawabku tak enak. Kinan, kamu harus jaga Safia. Nah, kalau mau menjaga dia, harus sehat. Kalau mau sehat, kamu harus makan. Makanlah. Cepat. Perintah Bu Eno lagi. Akhirnya aku tak bisa menolak, benar juga katanya. Apalagi sedari pagi aku belum makan apapun selain air putih. Ku makan nasi bungkus itu sampai habis. Mudah-mudahan aku bisa kenyang sampai besok sore, jadi tak merepotkan Bu Eno terus. Kinan, tidurlah. Kita gantian saja jaganya. Nanti jam 3-an saya bangunin kamu. Ucap Bu Eno lagi. Gak usah, Bu. Saya biar jaga aja. Ibu lebih baik pulang, Bu. Saya takut kalau ibu ikut jaga nanti malah ibu sakit. Ucapku pada Bu Eno. Enggak lah, Kinan. Saya ikut kamu jagain Safia saja di sini. Saya nggak apa-apa kok, jawab beliau. Nggak usah, Bu. Saya sudah sangat terima kasih. Ibu sudah bantu saya bawa Safia ke sini, kataku. Ya sudah, kalau begitu, saya pulang ya. Kebetulan leher saya terasa agak nggak enak juga ini, katanya. Ya aku paham, namanya orang sudah sepuh. Kalau kena udara dingin, bisa saja kan anggota tubuhnya merasa sakit. Iya Bu, maaf ya Bu, saya merepotkan Ibu, kataku. Enggak, sama sekali nggak merepotkan. Ya sudah, Ibu pulang dulu ya Kinan. Besok pagi Ibu kesini lagi, kata Bu Eno. Aku pun mengangguk sambil tersenyum. Bu Eno pun pulang. Malam ini harusnya aku bisa tidur nyenyak karena perutku kenyang. Tapi aku diuji sebab anakku sakit. Aku tak bisa tidur sedetik pun. Aku terjaga. Hingga akhirnya baru bisa memejamkan mata setelah sholat subuh. Kurasa belum lama aku tidur, ada seseorang yang membangunkanku. Ternyata itu Bu Eno. Beliau sudah datang. Dan ada sekresek besar di tangannya. Aku tak tahu apa yang dia bawa. Kinan, kamu baru tidur ya? Tanya Bu Eno lembut. Aku mengangguk pelan. Maaf ya ibu bangunin. Soalnya ini sudah waktunya makan. Kamu cuci muka dulu sana, lalu kita makan bareng. Ajak Bu Eno. Tapi Bu, saya masih kenyang. Jawabku. Tak enak. Ya, tak enak. Terus saja merepotkan Bu Eno. Kinan, saya sudah belikan. Kamu masa mau menolaknya sih? Kamu gak kasihan sama saya. Saya sudah jauh-jauh lo ke sini. Ucapan itu membuatku semakin bingung. Kasihan juga Bu Eno. Akhirnya aku menurut.
Aku ke kamar mandi untuk cuci muka. Bu Eno sudah menyiapkan semua makanan. Banyak sekali yang dia beli. Bu, makasih ya Bu. Maaf, saya yang repotin Ibu terus. Ucapku. Gak apa-apa Kinan, saya juga gak merasa direpotkan kok. Ayo dimakan. Akhirnya aku dan Bu Eno makan bersama. Alhamdulillah, masih ada orang baik yang mau menolong aku dan anakku. Hanya ucapan terima kasih yang bisa aku katakan. Bu, kalau nanti aku punya uang, aku bakal ganti semuanya ya Bu. Ucapku pada Bu Eno. Kinan, tak usah kamu pikirkan itu. Yang harus kamu pikirkan sekarang adalah kesembuhan Safia. Kamu gak usah mikirin itu. Saya tulus bantu kamu. Ucap Bu Eno lagi. Aku tak tahu harus berkata apa. Sungguh, Bu Eno sangat baik. Sore harinya alhamdulillah, panas Safia sudah turun dan diperbolehkan untuk pulang. Dan Bu Eno sudah membayar semua biaya perawatannya. Bahkan aku juga diantarnya pulang. Seperti kemarin saat beliau mengantarku ke puskesmas ini. Kinan, gimana? Kalau sementara kamu tinggal dulu di rumah ibu sampai Safia benar-benar sehat. Tawar Bu Eno. Enggak Bu, saya sudah banyak merepotkan ibu. Saya di rumah saja. Enggak apa-apa kok Bu. Jawabku. Ya tak enak, sudah terlalu banyak merepotkan Bu Eno. Ya sudah kalau begitu. Ya udah, saya bantu ya. Bu Eno membantu membawakan barang-barangku. Setelahnya beliau berpamitan untuk pulang. Saya pulang dulu ya Kinan. Pamit Bu Eno. Aku mengangguk sambil tersenyum. Tak lupa mengucapkan terima kasih. Namun tak lama Bu Eno pulang. Mungkin sejam kemudian beliau sudah kesini lagi. Dengan membawa banyak makanan. Ya Allah Bu, ini banyak sekali. Saya nggak mau terlalu merepotkan ibu. Saya nggak tahu gimana cara balasnya. Ucapku. Kinan, saya nggak minta dibalas. Yang penting, Sofia sembuh dan kamu sehat, saya sudah bahagia. Kinan, selama ini, kamu yang selalu bantuin saya. Saya sudah anggap kamu seperti anak saya sendiri. Tolong jangan tolak semua bantuan saya ya. Karena saya menganggap saat ini saya sedang membantu anak saya. Bukan hanya sekedar membantu tetangga. Ucap Bu Eno tulus. Air mata haru tak bisa kutahan. Akhirnya jatuh juga. Oh ya Kinan, kalau nanti Safia sudah sembuh gimana? Kalau kamu kerja di rumah saya saja. Emangnya kamu mau kalau kamu mengajak Safia memulung lagi lalu dia sakit? Tanya Bu Eno. Apa Bu? Kerja di rumah ibu? Tapi Safia sangat aktif Bu. Saya takut saya nggak bisa maksimal. Jawabku. Kinan, kamu nggak usah khawatir. Nanti biar Safia saya yang jaga. Kamu juga nggak harus ngoyo. Kamu kerjakan saja semampu kamu. Yang penting Safia tetap terurus. Jawab Bu Eno. Tapi Bu, itu namanya nggak kerja. Ucapku lagi. Sudahlah Kinan, kamu nggak usah terlalu memikirkan. Lagi pula, saya lakukan ini karena saya tahu kamu tidak mungkin mau menerima bantuan dari saya secara cuma-cuma kan? Tanya Bu Eno. Ya memang benar. Aku tidak ingin merepotkan orang lain. Sudah lama, Bu Eno menawarkanku pekerjaan ini sebenarnya. Tapi aku mikir 1000 kali, sebab anakku tak bisa ditinggalkan. Dan aku takut kalau Bu Eno yang menjaga beliau kelelahan. Sebab Safia memang sangat aktif sekali. Dia suka lari ke sana kemari. Dan kalau lalai mengawasi, dia bisa saja melakukan apapun yang dia pikir itu aman. Padahal berbahaya. Sudah, gak usah terlalu difikirkan. Kamu kerja semampu kamu saja. Ya? Aku pun mengangguk setuju. Oh ya Bu, saya gak perlu digaji. Cukup saya dikasih makan saja, saya sudah sangat berterima kasih. Karena ibu sudah sangat baik sama saya. Saya janji akan kerja semaksimal mungkin, ucapku. Jangan, kamu tetap akan saya gaji. Saya akan beri kamu gaji 2 juta per bulan. Ucap Bu Eno lagi. Aku kaget. 2 juta per bulan? Sangat banyak. Sementara setauku, asisten rumah tangga di sini nggak sampai segitu gajinya. Bu, itu kebanyakan. Cukup beri saya makan saja, Bu. Gak perlu digaji.
Ucapku tetap ngeyel. Gak bisa, Kinan. Saya akan tetap gaji kamu 2 juta per bulan. Kamu jangan nolak ya. Saya mohon, ini demi anak kamu, Safia. Kamu mau kan dia tetap baik-baik saja? Pertanyaan itu membuatku langsung bingung. Ya, saat ini aku hanya punya Safia. Safia adalah orang yang bisa membuatku bertahan sampai sekarang. Aku tak mau membiarkan dia sakit atau susah karena aku tak punya apa-apa untuk makan. Apalagi saat aku mencoba untuk bekerja mencari uang, dia malah sakit sampai harus dirawat. Akhirnya aku mengangguk pasrah dengan keputusan Bu Eno. Setelah Safia benar-benar sembuh, aku baru diperbolehkan kerja oleh Bu Eno. Sebenarnya sudah dari 2 hari lalu aku ingin kerja, namun beliau melarang karena dia lihat Safia belum terlalu sehat. Sini, biar ibu jaga Safia ya, kamu bisa kerjakan semampu kamu, kata Bu Eno, sambil berusaha mengambil Safia. Gak usah bu, Safia biar sama saya aja ya. Nanti ibu capek jagain dia bu, dia aktif banget, tolakku. Gak apa-apa, sudah, ibu seneng kok. Ibu malah sehat kalau harus ngejar-ngejar anak kecil, sekalian olahraga, kata Bu Eno. Akhirnya, kurelakan Safia untuk diambil oleh Bu Eno. Dan benar dugaanku, baru sebentar Safia ada di gendongan Bu Eno. Putriku sudah minta turun dan berlari-lari di taman belakang rumah Bu Eno. Dilihatin aja bu, gak usah dikejar. Yang penting gak ada sesuatu yang berbahaya di sana, ucapku pada Bu Eno. Takut kalau beliau kelelahan. Iya, tenang saja. Sudah sana? Katanya. Aku ke dapur, mengerjakan apa yang bisa aku kerjakan. Dapur tak terlalu berantakan. Ini mah sama aja kayak gak kotor. Hanya ada beberapa piring kotor dan mengepel lantai yang masih bersih menurutku. Lalu mencuci pakaian Bu Eno. Itu pun dengan mesin cuci dan pakaiannya hanya ada beberapa lembar. Selanjutnya, aku mencari-cari pekerjaan apa yang sekiranya bisa aku kerjakan. Sebab rumah ini sudah sangat rapi. Aku saja sampai bingung harus membersihkan apa. Bu, akhirnya aku bertanya pada Bu Eno. Iya, ada apa Kinan? Tanya beliau. Saya ngapain lagi ya Bu? Dapur sudah beres. Cucian sudah selesai. Semua udah aku lap dan aku pel. Bingung mau ngapain lagi ya Bu? Tanyaku. Sini duduk. Bu Eno malah menyuruhku duduk. Bukan menyuruhku mengerjakan sesuatu. Duduk sini, kata beliau lagi karena aku masih mematung. Sudah, santai saja. Kalau udah selesai semua ya udah. Gak usah ngerjain apa-apa. Kita di sini sambil lihatin Safia main. Lihat dia senang banget itu main sama kucing. Ya Bu Eno memang memiliki beberapa ekor kucing. Mungkin sebagai teman beliau. Karena setauku Bu Eno hanya sendirian di sini. Tapi Bu, saya nggak enak dong. Ini kan masih jam kerja, masa saya santai-santai? Ucapku lagi. Udah, nggak usah sungkan. Kan saya bilang, kamu kerja semampumu saja. Dan kerjaan ini sebenarnya bukan pekerjaan. Saya cuma pengen bantu kamu. Kamu itu sudah saya anggap seperti anak saya sendiri. Ya, kata Bu Eno lagi sambil menggenggam tanganku. Aku tak bisa berkata-kata. Bahagia sudah pasti. Aku merasa memiliki seorang ibu lagi. Sebab, aku memang belum lama ini ditinggal oleh kedua orang tuaku. Mereka berdua meninggal karena kecelakaan. Tepatnya 6 bulan lalu. Itu makanya aku pindah ke sini. Karena aku kalau di sana sedih terus. Aku pindah ke rumah yang tidak jauh dari rumah mertuaku. Tapi rumah itu aku beli dengan warisan yang ditinggalkan oleh orang tuaku. Karena tak banyak, hanya rumah bambu dan sepetak tanah yang mampu aku beli. Namun alhamdulillah, aku masih bisa berlindung sehingga tidak kehujanan dan tidak kepanasan. Ya walau di bagian dapur atapnya sudah bocor. Terima kasih ya Bu. Saya jadi sedih keinget sama orang tua saya, ucapku. Saya juga makasih Kinan. Semenjak kita semakin dekat, saya nggak kesepian. Ada Safia yang selalu menghibur saya. Ada kamu yang bisa menemani saya, ucap Bu Eno. Aku pun tersenyum. Hanya ini yang bisa aku lakukan, menemani beliau.
Oh iya Bu Eno, maaf kalau saya lancang. Apa ibu tak punya keluarga? Tanyaku penasaran. Punya, saya punya seorang anak laki-laki, tapi dia di kota. Dia kerja di sana. Kalau saya nggak punya siapa-siapa, mana mungkin saya bisa seperti ini. Kan saya nggak kerja. Dari mana saya makan? Ya dari anak saya, jawab Bu Eno. Aku paham. Jadi selama ini Bu Eno tak pernah kekurangan uang karena dia punya anak yang bekerja di kota. Aku mengangguk, tak mau banyak bertanya lagi. Takut dianggap tidak sopan. Itu saja sudah menghilangkan rasa penasaran. Karena selama ini aku bertanya-tanya, dari mana Bu Eno punya uang? Padahal beliau hanya di rumah saja. Seminggu sudah aku kerja di rumah Bu Eno. Ini mah sama aja kayak nggak kerja. Aku nggak merasa capek. Malahan aku lebih banyak santai daripada kerjanya. Terkadang Bu Eno malah sudah masak sendiri. Alhasil, aku semakin sedikit pekerjaannya. Kinan, ini ada baju untuk kamu dan Safia. Coba lihat. Suka nggak? Tanya Bu Eno sambil membentangkan beberapa setel baju. Tapi Bu, ini banyak sekali. Pasti mahal ya? Tanyaku. Enggak, ini murah. Makanya saya beli banyak. Diterima ya, dipakai. Ucap beliau. Aku pun tak enak untuk menolak. Kuterima pemberian baju itu. Semenjak bekerja di sini, tak hanya perutku saja yang tak pernah merasakan lapar lagi. Tapi bajuku perlahan-lahan juga membaik. Ya, kalau selama ini bajuku lusuh dan kumal, sekarang sudah bersih semua. Karena hampir setiap minggu, Bu Eno membelikanku satu setel baju. Untuk Safia juga. Wah, Mbak Kinan, tambah cantik aja. Tanya Buris, salah satu tetangga, saat kami berbelanja di warung. Apa iya sih, Bu? Perasaan saya sama aja, gak ada yang berubah. Jawabku. Enggak loh, Mbak. Tambah cantik kok Mbak Kinan sekarang. Beda banget, gak kayak biasanya. Ucapnya lagi. Aku pun hanya menanggapi dengan tersenyum, malu, dan bingung juga. Apa iya? Aku berubah? Perasaan tidak ada yang beda. Tidak terasa sudah 1 bulan aku kerja dengan Bu Eno. Aku sampai lupa. Aku sampai lupa kalau aku masih punya suami. Ya karena aku tak pernah kelaparan lagi. Kalau selama ini, aku akan sangat sedih saat aku kelaparan. Aku hanya teringat dengan suamiku yang tak pernah mengirimkan uang. Tapi sekarang, kabar darinya tak pernah aku tunggu lagi. Aku sudah tenang, sebab Safia tak pernah kekurangan lagi soal makanan. Kinan? Panggil Bu Eno. Nggih Bu, jawabku. Tolong kamu bersihkan kamar depan ya, karena besok anak saya mau pulang. Ucap Bu Eno. Oh, baik Bu, jawabku. Untuk pertama kalinya aku masuk di kamar depan ini. Kamarnya sangat luas, dan perabotan di dalamnya begitu lengkap dan mewah. Dengan sangat hati-hati ku bersihkan satu persatu yang kotor. Ya takut kalau sampai jatuh, aku tak akan mampu menggantinya. Meski tak tahu berapa harga pastinya, namun aku yakin kalau semua barang yang ada di sini harganya tak murah. Terakhir tinggal kupel lantainya. Alhamdulillah selesai juga, gumamku. Sudah selesai, Nan? Tanya Bu Eno. Sudah, Bu. Sudah rapi semua dan bersih, jawabku. Terima kasih ya, kata beliau. Aku pun mengangguk dan tersenyum. Apalagi ya Bu yang harus saya kerjakan? Bingung, tanyaku sambil mengelap meja yang beberapa jam lalu sudah kulap. Sudahlah Nan, istirahat saja. Itu meja sudah kamu lap berapa kali? Ibu rasa, debu pun takut untuk nempel di meja itu, kata Bu Eno. Aku pun terkekeh. Ya rumah ini memang tidak terlalu besar, tapi juga tidak terlalu sempit. Ya menurutku pas lah ukurannya. Dan perabotannya juga tidak begitu banyak. Dan rumah ini sangatlah klasik. Ya khas rumah-rumah orang tua gitulah. Dan suasananya terasa begitu hangat. Nyaman sekali memang tinggal di rumah ini. Aku bahkan sampai berhayal, andai suamiku nanti pulang merantau, bawa banyak uang, dan aku bisa dibuatkan rumah seperti ini, pasti aku sangat bahagia. Kecil pun tak apa, yang penting lebih layak dari yang kemarin. Namun sepertinya semua itu hanya ada di hayalanku saja.
karena Mas Wahid belum ada kabar sampai sekarang. Beberapa hari kemudian, "Loh, kamu kok di sini? Gak bantuin di rumah mertuamu apa?" Tanya Bu Anjar saat kami sama-sama membeli sayur. "Loh, memangnya di rumah mertua saya ada apa ya?" Tanyaku yang tak tahu apa-apa. "Kamu masa nggak tahu sih? Kayaknya mertuamu mau ada acara deh. Soalnya tadi tetangga di sekitarnya disuruh tuh untuk masak-masak. Dan ada juga tukang dekor kayaknya, dekor rumah mertuamu," jawab Bu Anjar. Aku mengerutkan kening, karena memang tidak tahu apa-apa. Kalau aku tak diundang berarti aku tak diperlukan. "Ya udahlah Bu, saya nggak diundang kok. Mungkin mertua saya nggak mau saya datang," kataku. "Oh alah begitu ya. Ya udah ya malah nggak capek," ucap Bu Anjar. Sebagian besar tetangga di sekitar sini sudah tahu kalau mertuaku memang tidak begitu menyukaiku. Jadi mereka nggak heran kalau ada acara aku tidak diberitahu. Akhirnya selesai sudah, aku bekerja di rumah Bu Eno sore ini. "Bu, saya pamit pulang ya. Udah selesai semua. Makanan juga udah matang," ucapku pamit ke Bu Eno. "Oh ya, udah kamu bungkus belum? Kamu bawa pulang saja. Saya sisakan sedikit. Saya kan cuma sendiri," kata Bu Eno. "Tapi Bu," tanyaku tak enak. "Gak usah tapi-tapian. Daripada gak habis mubazir. Saya sengaja suruh kamu masak banyak, supaya kamu bisa bawa pulang," kata Bu Eno lagi. Akhirnya aku hanya diam saja. Tak ingin bergerak, tak enak. Tapi Bu Eno malah menarik tanganku. Dia mengajakku ke meja makan. Karena aku masih diam, akhirnya Bu Eno yang membungkuskan lauk-lauk itu beserta nasinya. "Ini, bawa pulang ya, untuk kamu dan Safia," ucap beliau. "Terima kasih ya Bu." "Ya, ini bukan hal pertama kali. Sudah sering, bahkan hampir setiap hari." "Iya, sama-sama. Sudah sana, istirahatlah," ucap beliau. Sesampainya di rumah, aku melihat ada seorang pria yang tak asing. "Mas Wahid," ucapku, dan pria itu menoleh. Namun aku kaget karena ada perempuan yang duduk di teras rumah. Dia duduk di kursi bambu yang sudah reot itu. "Mas, kamu pulang?" tanyaku. Aku sangat bahagia. Setelah sekian lama kami tak bertemu, akhirnya bertemu lagi. Mas Wahid tidak menjawab. Dia hanya menatapku dengan tatapan dingin. "Ayo masuk, Mas," ajakku, dan segera ku buka pintu. "Enggak, di sini aja. Saya cuma mau ngomong." Ucapan Mas Wahid membuatku terkejut, karena tak pernah dia membahasakan saya jika bicara denganku. Aku menatapnya dalam, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. "Saya cuma mau bilang, kalau saya akan menikah lagi dengan Clarissa, wanita cantik ini," katanya, sambil mentoel dagu perempuan itu. Perempuan yang menggunakan baju cukup terbuka dan bermakeup lumayan tebal. "Apa? Kamu mau menikah sama dia? Kalau begitu, ceraikan aku," jawabku. Ya, tak ada lagi yang bisa aku katakan selain itu. Sakit sudah pasti, namun aku menolak untuk menangis di hadapannya. "Enggak, aku nggak akan pernah ceraikan kamu, hanya buang-buang uangku saja. Kita bisa cerai kalau kamu yang mengurusnya. Aku akan langsung tanda tangani," jawab Mas Wahid. Ucapannya sangat menusuk hatiku. Sakit, sakit sekali. Aku cuma mau bilang itu. Besok adalah acara pernikahanku. Dan Clarissa, kamu gak usah datang. Aku takut kamu gak kuat, malah menghancurkan acara kami. Ya sudah, saya mau pulang. Ucap Mas Wahid kemudian segera berbalik, meninggalkanku dan Safia. Sama sekali, dia tidak menanyakan tentang anaknya. Putriku itu juga terlihat bingung. Mungkin dia teringat kalau itu adalah wajah ayahnya. Tapi, dia mungkin heran juga kenapa ayahnya tidak memeluknya atau menciumnya, seperti dulu. Safia hanya menoleh ke arahku, lalu menoleh ke arah sesosok lelaki yang sudah hilang dari pandangannya. "Ayo kita masuk sayang," ucapku pada Safia, berusaha menguatkan hatiku sendiri. Kududukkan Safia di ruang tamu. Ku beri dia cemilan yang dikasih oleh neneknya Bu Eno.
Ya, kalau nenek aslinya mah gak akan pernah kasih apapun ke Safia. Sekedar jajan Rp1.000 pun tak pernah. Lalu aku masuk ke dalam kamar untuk menangis, meratapi nasibku yang begitu malang. Berbulan-bulan aku menunggu suamiku untuk pulang. Dan hari ini dia pulang, tapi membawa kabar yang sangat menyakitkan. Dia pulang bersama calon istrinya, dan besok mereka akan menikah. Dia datang untuk memberitahu. Bahkan dia enggan menceraikanku karena tidak mau keluar biaya. Tega banget kamu, Mas. Ternyata kesetiaanmu hanya sampai di sini. Kupikir kamu merantau untuk merubah nasib kita. Ternyata kamu hanya merubah nasibmu sendiri. Jahat kamu, Mas. Aku tersenyum. Namun senyumku, senyum sakit. Air mata yang mengalir, segera aku hapus. Untuk apa aku menangisi pria seperti dia? Toh sekarang hidupku sudah bahagia dan nyaman. Untuk apa aku menangisinya? Ku seka air mata hingga tak lagi terjatuh. Besoknya, ibu-ibu sudah berkerumun sambil membeli sayur. Aku yang baru datang langsung menjadi perhatian mereka. Kinan, kamu tahu kan suamimu menikah lagi? Tanya Buris. Aku mengangguk pelan. Kamu kok biasa aja, Kinan? Tanya yang lainnya, mungkin penasaran karena aku terlihat biasa saja. Ya mau diapakan lagi, Bu? Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau itu sudah keputusan Mas Wahid, biarlah, jawabku. Kamu hebat banget, Kinan. Kamu yang semangat ya. Wahid itu rugi, sudah mengkhianati istri seperti kamu. Saya yakin, istri barunya tidak sebaik kamu. Kata tetanggaku yang lainnya berkomentar. Aku tak menanggapinya. Aku hanya diam, lalu lanjut memilih sayuran yang aku butuhkan. Setelahnya aku kembali ke rumah Bu Eno. Kamu kenapa? Tanya beliau. Mungkin beliau heran karena melihat wajahku sangat murung. Tidak seperti tadi. Gak apa-apa, Bu. Jawabku masih enggan untuk jujur. Ceritalah, kamu anggap aku ibumu kan? Ucap Bu Eno lagi. Akhirnya aku ceritakan apa yang sebenarnya. Astagfirullahalazim. Jadi suamimu pulang untuk memberitahu akan menikah lagi? Dan hari ini pernikahannya? Tanya Bu Eno. Dia terlihat sangat emosi. Aku mengangguk. Benar-benar laki-laki gak tahu diri. Kinan, kamu gak perlu sedih. Kamu jangan menangisi lagi ya. Kamu harus bangkit dan semangat. Tunjukkan pada pria itu bahwa kamu mampu hidup tanpa dia. Saya tahu ini pasti berat untuk kamu. Tapi kamu gak boleh lemah. Demi Safia. Ucap Bu Eno menasehati. Aku mengangguk karena itu juga sudah menjadi tekadku. Kupikir setelah menikah mereka akan kembali ke kota. Ternyata enggak. Mereka masih stay di sini. Pagi itu saat aku membeli sayur tak sengaja bertemu dengan istri baru Mas Wahid. Wah, istri sah dan pelakor. Gak sengaja ketemu nih. Kata Bu Lola. Siapa yang Anda sebut pelakor? Tiba-tiba, istri baru Mas Wahid menyahut. Dia tidak terima. Ya kamulah, siapa lagi? Jawab Bu Lola santai. Saya bukan pelakor ya. Saya dan Mas Wahid saling mencintai. Memang istrinya saja yang gak becus menjaga suami. Makanya Mas Wahid menikah lagi sama saya. Lagian, kalau istri sahnya kayak Kinan gitu, mana ada suami yang betah? Ucap Clarissa menghinaku. Kalau bicara hati-hati, jangan asal ngomong. Nanti Wahid berpaling ke perempuan lain baru tahu rasa kamu. Dan kamu dikatain hal yang sama seperti istri barunya si Wahid. Emang mau? Ucap Buris geram. Perempuan itu langsung terdiam. Tak membantah ucapan Buris sama sekali. Dasar ibu-ibu julid. Gak berpendidikan. Hina perempuan itu, lalu dia pergi. Astagfirullahalazim. Ada ya perempuan modelan begitu. Kok bisa Wahid nikah sama dia? Kata ibu-ibu hampir kompak. Aku hanya diam, tak berkata, malas juga untuk menanggapi. Sabar ya Kinan. Orang kayak dia emang cocok jadi pelakor. Sudah bakat kali dari lahir. Ucap ibu-ibu itu. Aku tak menanggapi, aku masih diam.
lalu segera membayar belanjaanku. Terima kasih ya ibu-ibu atas dukungannya, ucapku sebelum pergi. Mereka semua mengangguk, ada yang menjawab iya. Aku langsung kembali ke rumah Bu Eno, memasak untuk makan siang. Oh ya, yang katanya waktu itu anak Bu Eno akan pulang, tidak jadi. Jadinya baru pulang hari ini. Dan saat aku sampai, mobilnya sudah terparkir di depan rumah. Assalamualaikum, ucapku. Waalaikumsalam. Akhirnya kamu pulang juga. Nah, ini namanya Kinan. Bu Eno langsung memperkenalkanku pada anaknya. Ternyata anak Bu Eno itu seorang laki-laki. Dan kuperkirakan umurnya mungkin sama denganku, 30 tahunan. Kinan, ini anak ibu, Saka namanya, kata Bu Eno saling memperkenalkan kami. Iya bu, jawabku. Mama, Safia memanggilku minta digendong. Langsung ku ambil Safia dari gendongan Bu Eno. Loh, sayang, kamu sama nenek aja dulu. Mama kan mau masak, kata Bu Eno. Safia pun menurut. Malahan, gadis kecilku itu memanggil Tuan Saka dengan sebutan ayah. Dia mengira bahwa Tuan Saka adalah ayahnya. Sayang, ini Tuan Saka, bukan ayah kamu. Ayah kamu sudah gak ada, ucapku. Ya, biarlah aku jadi ibu yang jahat. Aku sangat sakit hati ketika Mas Wahid tidak peduli sama sekali dengan Safia. Setelah sekian lama tak bertemu, Mas Wahid tidak mau menggendong putrinya atau memeluknya. Ia membiarkan putrinya, hanya melihat punggungnya hingga punggung itu hilang. Beberapa hari di sini, terlihatlah keakraban antara ibu dan anak, antara Bu Eno dan Tuan Saka. Walau sesekali mereka berdebat karena selisih paham. Bu, besok aku kembali lagi ya. Soalnya kerjaanku sudah numpuk, ucap Tuan Saka. Tapi bukan menanggapi dengan baik, Bu Eno malah terlihat marah. Bu, aku pasti akan pulang lagi ke sini kok. Ibu jangan sedih ya. Ya gimana lagi bu, kalau bukan aku yang handle siapa lagi? Ucap Tuan Saka. Yah, silakanlah. Ibu mah gak bisa ngomong apa-apa lagi. Untung ada Kinan di sini yang bisa temanin ibu. Ucap Bu Eno. Ekspresinya masih marah dan kesal. Tuan Saka tak bisa banyak bicara lagi. Dia terlihat merasa bersalah. Mungkin ibunya belum puas untuk melepas rasa rindu, tapi beliau harus segera kembali untuk bekerja. Kinan, tiba-tiba Tuan Saka memanggilku saat aku sedang menyiram bunga. Iya, ada apa Tuan? Ada yang bisa saya kerjakan? Tanyaku. Gak ada. Saya cuma mau titip ibu. Tolong jaga ibu dengan baik ya. Saya akan kasih kamu bonus karena kamu sudah mau temanin ibu di sini. Ucap Tuan Saka. Gak perlu Tuan. Saya sudah anggap Bu Eno seperti ibu saya sendiri. Tanpa ada bonus pun saya akan menjaga beliau dengan baik. Jawabku. Tuan Saka hanya bisa menghela nafasnya. Tak berkata apapun lagi. Kemudian, dia berkata, ya sudah. Intinya saya titip ibu sama kamu. Jaga dia dengan baik. Ucapnya sekali lagi menekankan. Aku mengangguk. Dan beliau segera pergi dari hadapanku. Beberapa hari kemudian. Setelah sekian lama aku tak pernah bertemu dengan ibu mertua, tiba-tiba hari ini aku bertemu dengannya. Ketemu menantu miskinku nih, ucapnya. Sangat menyakitkan, namun aku sudah terbiasa. Oh ya, kamu sudah lihat belum? Kalau besanku datang dengan mobil mewah. Ucap ibu mertuaku memamerkan kalau besannya datang dengan mobil mewah. Aku menggeleng. Aku juga gak mau tahu kok bu, jawabku. Sombong sekali kamu ya. Sudah miskin tapi belagu. Aku tahu, pasti kamu akan merasa sangat iri kan? Karena kamu tidak sebanding dengan Clarissa. Clarissa anak orang kaya. Mobil orang tuanya saja mewah. Lah kamu? Cuman perempuan kampung, miskin, tak berpenghasilan, tak bisa apa-apa. Makan saja kalau tidak dari anakku kamu tak bisa makan.
ejek mertuaku. Apa dia lupa kalau sudah berbulan-bulan anaknya itu tak pernah memberiku uang. Dia sudah menelantarkan aku dan Safia, tak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan seorang ayah. Aku tak menanggapinya, aku memilih diam. Malas, hanya buang-buang waktu. Kamu ini ya, ada orang tua bicara diam saja, malah mau pergi. Ucapnya tak terima. Emangnya apa yang harus aku tanggapi, Bu? Kayaknya nggak ada yang perlu aku tanggapi deh. Ya udah, aku mau masak, Bu. Nanti kesiangan. Aku segera berbalik. Sudahlah, biarkan dia mau ngoceh juga, aku nggak peduli. Dasar ya, perempuan kampung tidak berpendidikan. Nggak tahu sopan santun. Untung anakku menikah lagi dengan Clarissa. Cantik dan kaya raya. Sudah pasti berpendidikan dan pintar nggak seperti kamu. Umpat mertuaku. Suaranya masih terdengar, walau saat ini jarak kami sudah cukup jauh. Kinan, kamu kok bisa sih punya mertua kayak dia? Padahal kamu baik banget. Aku kaget karena tiba-tiba ada yang menyapaku. Ternyata itu Bu Anjar. Rupanya beliau mendengar teriakan ibu mertuaku. Biarlah Bu, saya sabar kok. Jawabku sambil tersenyum. Hebat kamu Kinan. Kalau saya jadi kamu, udah saya kasih cabai itu mulutnya. Saya ulek sekalian, biar gak bisa ngomong lagi. Kata Bu Anjar terlihat sangat kesal. Aku hanya bisa menahan tawa. Tak tahan dengan ekspresi kesal Bu Anjar yang menurutku lucu. Udahlah Bu, biarin aja. Aku hanya bisa menahan tawa. Bu Anjar ini ada-ada saja. Sebulan berlalu setelah pernikahan Mas Wahid. Bu, kira-kira kalau ngajukan gugatan cerai itu butuh biaya berapa ya? Kira-kira uang yang saya miliki ini cukup atau enggak? Tanyaku pada Bu Eno karena memang aku tak paham. Ya sejak kerja di sini, uang tabunganku lumayan banyak. Aku juga sudah meminta Bu Eno agar memotong biaya perawatan Safia waktu itu. Walau beliau menolak, tapi aku memaksa. Tapi ujung-ujungnya uang itu juga kembali kepada kami. Karena Bu Eno sering membelikan kami makanan atau baju. Apa kamu sudah mantap mau bercerai? Tanya Bu Eno. Aku mengangguk. Ya, untuk apa lagi pernikahan ini dipertahankan? Hanya akan menyusahkanku saja. Aku tak diberi nafkah, baik lahir ataupun batin. Statusku malah terus digantung seperti ini. Jawabku. Iya, kamu benar. Ibu setuju kalau kamu mau cerai saja dari Wahid itu. Dia benar-benar keterlaluan. Dan kamu tenang saja, Kinan. Soal urusan perceraian, kamu serahkan saja pada ibu. Biar Saka yang mengurusnya, kamu terima beres. Yang penting kamu siapkan saja berkas-berkasnya. Kata Bu Eno. Aku tak mengerti kenapa Tuan Saka yang akan mengurusnya. Kamu gak usah bingung. Saka kan pernah bilang, akan kasih kamu bonus kalau kamu jaga saya. Nah anggap saja, ini bonus dari dia karena kamu sudah menjaga saya dengan baik. Bu Eno menjelaskan. Apa Bu? Jadi beneran? Tuan Saka akan bantu saya Bu? Alhamdulillah. Makasih ya Bu. Ucapku merasa sangat bersyukur dan bahagia. Semoga aku bisa segera bercerai dari Mas Wahid. Aku sudah gak sanggup. Sama-sama Kinan. Ini memang sudah pantas kamu dapatkan. Ini buah dari kesabaran kamu. Ucap beliau lagi. Aku tersenyum. Beberapa waktu kemudian, surat panggilan dari pengadilan sudah terbit. Dan pasti saat ini sudah diterima oleh Mas Wahid. Aku gak sabar untuk menjalani sidang demi sidang. Aku ingin segera ketuk palu. Tapi malam itu, saat baru saja Safia tidur, ada seseorang yang mengetuk pintu dengan sangat kuat. Keluar kamu Kinan. Teriak seorang pria dari luar, dan aku tahu betul itu suara siapa. Ada apa sih mas? Kenapa kamu bertamu tidak sopan sekali? Kamu tahu nggak, Safia baru tidur. Bentakku. Ya, kenapa bisa dia seperti ini? Kamu bilang aku bertamu? Ini kan rumahku, aku masih suami kamu. Katanya. Enggak, kamu bukan suamiku lagi. Seorang suami itu akan bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya. Sementara kamu, sama sekali tidak. Kamu tak pernah memberi kami nafkah.
Itu artinya, kamu bukan suamiku lagi. Bahkan kamu juga gak pantas disebut sebagai ayah Safia. Ucapku tegas, dan aku menatap matanya dengan tajam. Kenapa kamu bilang begitu? Aku masih suami kamu. Dan kenapa kamu juga menggugatku di pengadilan? Tanya Mas Wahid dengan suara yang cukup tinggi. Memangnya kenapa? Bukankah kamu pernah bilang, kita akan bercerai kalau aku yang mengurusnya? Sekarang, aku sudah lakukan. Dan kamu tinggal tanda tangan. Jawabku tak kalah tegas. Pria itu langsung terdiam. Tak bisa menjawab ucapanku. Mungkin dia kalah omongan, karena memang dia pernah bilang begitu. Dia pulang dengan raut wajah kesal. Terserah dia. Yang jelas, aku ingin segera pisah darinya. Beberapa waktu kemudian, sidang pertama kami. Aku datang didampingi oleh Bu Eno dan juga Safia. Sementara Mas Wahid didampingi Clarissa. Di sepanjang sidang, Mas Wahid selalu melirik ke arahku. Aku tak tahu kenapa dia begitu. Aku risih sekali dilihat-lihatnya. Untuk tahap pertama adalah tahapan mediasi. Tapi aku menolak untuk berdamai. Aku tetap ingin melanjutkan perceraian ini. Selanjutnya, ditetapkan jadwal untuk sidang berikutnya. Sebisa mungkin, aku menghindar untuk tidak bertemu dengan Mas Wahid. Aku takut kalau dia nanti akan mengatakan sesuatu yang malah membuatku berubah pikiran. Beberapa waktu kemudian, kami akan melaksanakan sidang kedua. Di sini aku membeberkan semua bukti yang sudah aku dapatkan. Ya, semua bukti yang aku dapatkan, aku beberkan di pengadilan. Bukti yang aku miliki sangat kuat. Alhamdulillah, kalau begini, keputusan bisa segera ditetapkan. Karena memang syarat-syaratnya sudah memenuhi. Selesai sidang kedua, tiba-tiba Mas Wahid menarik tanganku. Kali ini dia datang tidak bersama Clarissa, dia hanya seorang diri. Kinan, aku mau ngomong, katanya. Mau ngomong apa? Kalau mau ngomong di sini saja, jawabku. Aku butuh kita ngomong berdua. Aku mohon. Mas Wahid memohon, bahkan sampai menangkupkan tangannya di depan dada. Kinan, sana, bicaralah pada pria itu, kata Bu Eno. Akhirnya, aku sedikit menjauh dari Bu Eno dan Safia. Cepat sekarang di sini saja, ucapku. Apa nggak ada kesempatan untukku? Aku nggak mau cerai. Kata-kata yang keluar dari mulut Mas Wahid membuatku bingung. Bukankah dia pernah bilang begitu? Jika ingin bercerai secara resmi, aku yang mengurusnya. Lalu kenapa dia sekarang memohon agar aku memberinya kesempatan kedua? Maaf, gak ada kesempatan untukmu. Bagiku, kamu hanya sampah yang sudah aku buang. Dan aku tak akan memungut sampahku lagi. Apalagi aku sudah membuangmu di tempat sampah yang tepat. Jadi tak mungkin aku mengambilmu lagi. Jawabku. Hanya menoleh sekilas ke arahnya. Mas Wahid tertegun. Mungkin dia tidak akan menyangka kalau aku bisa menjawab seperti ini. Tak ada lagi kan yang mau dibicarakan? Aku permisi. Aku segeranya dari hadapannya, menyusul Bu Eno dan juga Safia. 2 minggu kemudian, sidang terakhir kami laksanakan. Saatnya ini penentuan. Mudah-mudahan Mas Wahid tidak banyak cerita lagi. Semoga dia segera mentalaku dan semuanya selesai. Alhamdulillah, semua sesuai harapanku. Aku yakin Clarissa mungkin sudah membujuk Mas Wahid agar segera menceraikan aku. Itu makanya Mas Wahid sudah menjatuhkan talaknya. Aku lega karena sidang perceraian ini sesuai harapanku. Hak asuh anak jatuh di tanganku dan tak ada harta gono gini karena memang Mas Wahid tidak meninggalkan apapun. Ya, rumah dan tanah itu milikku. Jadi memang seharusnya jadi punyaku kan? Sebab itu warisan dari orang tuaku. Terima kasih ya Pak, ucapku pada pengacara yang sudah diutus oleh Tuan Saka. Sama-sama Bu, saya juga berterima kasih. Alhamdulillah ya Kinan, akhirnya kamu lepas dari Wahid, kata Bu Eno. Iya Bu, alhamdulillah aku lega sekali.
Terus rencana kamu apa? Tanya Bu Eno. Aku belum tahu, Bu. Aku masih bingung. Gimana kalau setelah ini kamu ikut ibu ke kota, tinggal di rumah ibu di sana, supaya kamu bisa melupakan masa lalu kamu di sini. Ya maksud ibu, kamu mulai saja kehidupan baru di sana. Mungkin itu lebih baik, usul Bu Eno. Aku berpikir sejenak, lalu bagaimana rumah dan tanahku di sini? Kamu gak usah khawatir soal rumah. Nanti akan ada orang yang ibu suruh untuk membereskan rumah kamu dan juga rumah ibu. Udah kamu tenang saja, ucap Bu Eno lagi. Akhirnya aku setuju. Mungkin dengan begini, aku bisa segera melupakan semuanya. Besoknya, aku berangkat ke kota bersama Bu Eno dan Safia. Ini beneran rumah ibu? Tanya aku tak percaya. Karena saat ini, aku sedang berdiri tepat di depan sebuah rumah yang sangat besar. Rumah ini berlantai 3, besar dan mewah. Eksteriornya saja sudah bisa menunjukkan betapa mahalnya rumah ini. Iya, Kinan, ini rumah ibu. Ayo masuk, ajak Bu Eno. Rasanya aku takut untuk menginjakan kaki di dalam rumah ini. Aku takut rumah ini kotor karena sendalku. Ketika akan masuk, ku buka sendalku. Kinan, kenapa dibuka? Gak usah dibuka sendalnya, bawa masuk saja, ucap Bu Eno. Tapi Bu takut kotor, jawabku. Kinan, gak perlu seperti itu. Sudah dipakai saja. Akhirnya aku menurut. Sumpah rumahnya besar sekali dan mewah. Interiornya klasik, bergaya Eropa. Keren banget. Ini pertama kalinya aku melihat rumah semewah ini. Tak lama kemudian, para pelayan berdatangan. Ya, itu bisa dilihat dari pakaian mereka yang seragam. Aku kaget karena Bu Eno memperkenalkanku sebagai putrinya, bukan sebagai asisten rumah tangganya. Ya, memang selama ini Bu Eno sudah menganggap aku sebagai anaknya, tapi aku tidak menyangka kalau dia juga akan memperkenalkanku seperti itu di depan asisten rumah tangganya. Bu Eno di rumah ini memiliki 5 asisten rumah tangga. Wajar karena rumahnya sangat besar. Tak mungkin jika hanya satu orang, tak akan mampu. Kalian harus memperlakukan Kinan dengan baik, seperti kalian hormat kepada saya. Ucap Bu Eno kepada semua asisten rumah tangganya. Mereka mengangguk dan mengucapkan siap hampir serentak. Bu, gak perlu seperti itu. Aku kan memang asisten rumah tangga ibu. Jangan begini Bu, aku gak enak. Ucapku. Kinan, kamu anak ibu. Mulai sekarang, mereka harus memperlakukan kamu seperti memperlakukan ibu. Sudah, tak usah banyak berpikir. Ayo, ibu antar ke kamarmu. Aku naik ke lantai 2. Di sana, banyak sekali kamar. Bu Eno membukakan satu pintu kamar. Masya Allah, kamarnya sangat bagus dan luas. Kurasa lebar kamar ini berkali-kali lipat daripada lebar rumahku. Bu, ini kamar siapa? Aku nggak mau di sini. Aku di belakang saja. Ini terlalu besar untukku. Ucapku. Jangan, Kinan. Ini kamar untukmu. Sudah, jangan sungkan. Kamu nikmati saja semua fasilitas yang ada. Ya sudah, ibu tinggal dulu ya. Kamu pasti capek mau istirahat. Ibu juga mau istirahat di kamar. Pamit Bu Eno. Tapi Bu, Kinan, menurutlah. Akhirnya mau tidak mau, aku tinggal di kamar ini. Kamar yang sangat luas. Safia terlihat senang, berlompat-lompat di kasur yang sangat empuk. Sayang, jangan begitu, nanti kasurnya rusak. Ucapku, aku takut dan tak enak pada Bu Eno kalau sampai kasurnya rusak. Namun putriku itu tak mau diam. Dia tetap saja lompat sesuka hatinya. Dan aku tidak tega untuk menghentikannya lagi. Kubiarkanlah saja Safia. Mudah-mudahan Bu Eno tidak marah nanti. Sore harinya, aku diajak Bu Eno untuk belanja. Katanya, dia mau beli beberapa keperluannya. Namun sesampainya di mall bukan keperluan Bu Eno yang dibeli. Malah bajuku dan baju-baju Safia. Bu, ini sangat mahal, gak usah. Tolakku, karena Bu Eno akan membelikanku baju dengan harga ratusan sampai jutaan rupiah. Kinan, kamu jangan menolak. Ibu mohon terima ya, kamu sayang ibu kan? Kalau sudah begitu, aku tak bisa menjawab lagi. Aku bingung untuk menolaknya gimana caranya. Akhirnya terpaksa aku menurut pada Bu Eno.
Sumpah, perasaanku benar-benar gak enak. Sesampainya di rumah, Bu Eno memerintahkan asisten rumah tangganya untuk mencuci semua baju yang baru kami beli. Kinan, mulai sekarang kamu harus terbiasa ya. Kamu anak ibu. Ingat, kamu anak ibu, kata Bu Eno menekankan padaku. Aku mengangguk, walau sebenarnya aku kurang nyaman dengan situasi yang terlalu mendadak seperti ini. Ibu, kok Tuan Saka gak pernah kelihatan? Tanyaku. Sudah 2 hari aku di sini tapi belum pernah melihat sekalipun Tuan Saka. Kamu gak usah panggil dia Tuan Saka lagi. Panggil saja Saka. Kamu dan Saka sama-sama anak ibu, kata Bu Eno. Enggak Bu, enggak enak, jawabku. Menurut Kinan, kamu dan Saka sama-sama anak ibu, ucap ibu. Iya Bu, kok nggak pernah kelihatan Saka di mana? Tanyaku pada akhirnya. Saka itu sibuk, masih ada kerjaan. Dia ada tugas di luar kota, tapi hari ini dia pulang kok, jawab Bu Eno. Dan benar malam harinya sekira pukul 8, Saka tiba. Ibu, apa kabar Bu? Ucap Saka memeluk Bu Eno dengan erat. Baik, kamu gimana nak? Tanya Bu Eno lembut. Alhamdulillah Saka baik Bu. Saka terlihat sangat bahagia. Entah karena bertemu dengan Bu Eno atau ada sesuatu lain, aku tak paham. Aku hanya memperhatikan anak dan ibu itu yang sedang temu kangen. Kamu kenapa bahagia sekali? Kamu lagi menang proyek kah atau apa? Tanya Bu Eno. Iya Bu, aku menang proyek. Tapi itu gak seberapa buat aku bahagia. Ada satu hal lagi yang lebih membuatku bahagia Bu. Jawab Saka. Apa itu? Ibu tahu? Pacarku. Dia mau diajak menikah Bu. Jawab Saka. Bukannya bahagia, tapi raut wajah Bu Eno malah berubah sedih. Loh, kok ibu kayak gak seneng gitu? Bukankah ini yang ibu mau? Agar aku segera menikah? Sekarang pacarku sudah mau diajak nikah, Bu. Tanya Saka tak mengerti dengan perubahan raut wajah ibunya. Saka, bukan ibu tak senang. Tapi, kamu tahu kan, selama ini pacarmu itu tak pernah mau bertemu dengan ibu. Dia tak menghormati ibu. Apa kamu yakin tetap ingin melanjutkan hubunganmu dengan dia? Bukan ibu mengesampingkan kebahagiaanmu, tapi kamu masih ada ibu. Ibu yang sudah melahirkan kamu. Ucap Bu Eno, terlihat beliau mulai teringat kembali dengan masa lalu. Bu, Saka tahu, Angeli memang tidak begitu perhatian pada ibu, tapi sebenarnya dia gadis yang baik kok, Bu. Ibu percaya ya sama Saka. Saka yakin Angeli bisa berubah dan menghargai ibu. Ucap Saka. Ya sudah, ibu kasih kesempatan. Jawab Bu Eno pada akhirnya. Aku senang melihat Bu Eno tampak bahagia. Ada senyum di wajahnya. Tapi seminggu kemudian, ada seorang tamu. Tamu perempuan yang sangat cantik. Penampilannya modis, hanya saja pakaiannya sedikit terbuka. Tapi ada yang membuatku heran. Kalau biasanya orang bertamu itu sangat sopan, tapi ini sangat berbeda dengan perempuan itu. Di depan Bu Eno dia menyilangkan kaki, bersandar di sofa lalu bermain ponsel. Sama sekali tidak menunjukkan sikap hormatnya terhadap orang tua. Lihatlah, menantu seperti ini yang akan ibu terima. Mana bisa? Ucap Bu Eno berbisik di telingaku. Sabar Bu, mungkin Angeli masih butuh menyesuaikan diri. Balasku, juga berbisik ke telinga Bu Eno. Enggak, dari dulu memang begini. Jawab Bu Eno, kembali lagi berbisik kepadaku. Sayang, kamu sudah dari tadi? Tanya Saka, yang baru turun. Iya, ayo kita pergi sekarang. Ucap Angeli. Kita memangnya mau kemana? Kita kan gak kemana-mana. Kita mau di rumah aja. Aku mau nemenin ibu. Jawab Saka. Dan seketika raut wajah Angeli berubah. Raut wajahnya berubah masam. Aku mau pergi. Aku mau jalan-jalan. Aku bosan di rumah. Mumpung aku libur. Kata perempuan itu dengan nada ketus. Saka, sudah, pergilah sana. Ibu juga enggan ada perempuan ini di sini. Kata Bu Eno. Seketika, Angeli langsung melihat
dan melirik tajam ke arah Bu Eno. Kenapa? Tidak suka? Saya juga tidak suka sama kamu. Bu Eno langsung membalas tatapan tajam dari Anjali. Bu, jangan begitu dong Bu, kata Saka. Udahlah, sana pergi. Ibu gak butuh dia datang ke sini, kata Bu Eno lagi. Ibu sabar, gak boleh begitu. Aku berusaha menenangkan Bu Eno. Seharusnya dia yang sadar, bukan ibu yang disuruh sabar, jawab Bu Eno. Lalu, perempuan yang sudah kuanggap sebagai ibuku sendiri masuk ke dalam kamarnya. Gimana ini? Tanyaku pada Saka. Entahlah, aku bingung. Sayang, lebih baik kamu pulang ya. Mood ibu sedang gak baik. Nanti aku kabari kamu, ucap Saka pada kekasihnya. Gimana ya cara membujuk ibu? Bisa-bisa aku gak dapat restu darinya, ucap Saka. Aku juga gak tahu. Mungkin ibu maunya Anjali bisa lebih sopan sama ibu, ucapku. Aku juga maunya gitu, tapi Anjali gak bisa berubah. Dari dulu sikapnya selalu sama. Aku juga bingung harus gimana ngomong lagi sama dia. Aku pusing, jawab Saka mengacak rambutnya kasar. Malamnya, aku ke kamar Bu Eno. Bu, Kinan boleh masuk? Tanyaku. Masuk aja Kinan, jawab Bu Eno dari dalam. Kalau Safia, dia sudah kutidurkan di dalam kamar. Bu, ibu masih marah? Tanyaku lembut. Enggak, ibu cuman kesal. Kenapa Saka tidak mau dengarkan ibu? Apa dia nggak mikirin perasaan ibu? Masalahnya, ibu bukan bersabar sehari atau 2 hari, tapi sudah 5 tahun. Ternyata sudah selama itu Bu Eno bersabar. Ya sudah Bu, biarkan Saka yang memutuskan semuanya ya. Kita kasih kesempatan dia untuk berpikir. Saranku. Iya, kamu benar. Mau bagaimanapun, Saka yang akan menjalaninya. Kalau misalkan dia tetap akan menikahi wanita itu, ibu akan kembali lagi ke kampung. Kamu mau kan temani ibu? Tanya Bu Eno. Iya dong Bu, aku akan ikut kemanapun ibu pergi, jawabku. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 5 bulan. Aku tinggal di kota ini, tinggal di rumah yang sangat mewah. Aku tak menyangka kalau kehidupanku bisa berubah secepat ini. Walau sebenarnya aku masih ikut Bu Eno, aku masih bergantung padanya. Tapi aku tak tinggal diam, aku juga mencoba mulai usaha. Semenjak Bu Eno membelikanku ponsel, aku mencoba menjajakan kueku melalui sosial media. Alhamdulillah, aku bisa membuat beraneka macam kue, dan rasanya cukup enak. Selain kue basah, aku juga menjual aneka cemilan kering seperti basreng, keripik usus, keripik pisang, keripik ubi, dan bermacam-macam cemilan lainnya. Tentu saja, yang aku jual kualitas premium. Alhamdulillah, dibantu promosi oleh Bu Eno, daganganku ada yang beli. Setiap harinya pasti ada yang laku. Bu, sekarang aku gak mau terlalu repotkan ibu. Gimana kalau aku kembali ke kampung aja, Bu? Aku berusaha meminta izin pada Bu Eno. Kenapa, Nan? Di sini usahamu lancar. Kalau di kampung kan belum tentu. Masa iya usahamu baru mau mulai loh? Malah mau kamu tinggal? Jawab Bu Eno. Benar juga katanya. Aku baru mau mulai usaha. Sementara usaha aku mulai di sini bukan di kampung. Akhirnya aku urungkan niat. Aku lanjutkan. Namun, aku memilih untuk menyewa tempat sendiri. Karena alhamdulillah, uang yang aku dapatkan sudah bisa untuk menyewa tempat. Walau kecil namun lebih nyaman kan kalau sewa sendiri. Aku takut kalau di rumah Bu Eno menyusahkan beliau dan selalu merepotkannya. Untungnya Bu Eno mengizinkan. Selain di sosial media, aku juga mendaftarkan jualanku di marketplace. Di toko online juga. Pokoknya semua platform aku masuki. Aku berharap ada sedikit rezeki dari sana dan bisa aku kumpulkan untuk masa depan Safia. Alhamdulillah setelah setengah tahun lebih berjalan, ada kemajuan.
Dari toko online yang aku buka, selalu saja ada orderan setiap harinya. 5 kilo, bahkan sampai 10 kilo cemilan kering. Alhamdulillah sekali, aku bersyukur. Karena sekarang aku bisa mandiri, menghidupi Safia dari hasil usahaku. Namun tak jarang Bu Eno sering mengirimkan uang untuk Safia. Uang itu aku tabung. Kalau urusan Bu Eno, setiap hari aku selalu ke rumahnya. Ya di tengah kesibukanku dalam usaha ini. Alhamdulillah aku juga punya seorang karyawan yang bisa membantuku. Ibu bangga banget sama kamu, Kinan. Kamu bisa bangkit secepat ini. Bahkan usaha kamu sudah semakin maju, kata Bu Eno memuji. Alhamdulillah Bu, semua ini juga dukungan Ibu. Kalau nggak ada Ibu, aku nggak tahu. Mungkin sekarang aku masih terpuruk. Bahkan mungkin aku gila, jawabku. Enggak, Kinan. Ibu hanya membantu. Dan semua ini kamu dapatkan karena kerja kerasmu. Beberapa bulan kemudian, kabar buruk datang. Tiba-tiba Saka memberitahu bahwa Angeli menolak untuk menikah dengannya. Padahal kemarin katanya dia setuju untuk menikah. Aku nggak mau nikah sama kamu. Karena aku nggak bisa. Aku nggak bisa menuruti aturan kamu harus berhenti bekerja. Aku mau tetap jadi model. Model itu impianku. Kalau memang kamu tetap menolak, aku juga menolak untuk menikah denganmu. Begitulah isi rekaman yang ditunjukkan oleh Saka pada Bu Eno. Ya sudahlah Saka, kalau memang dia menolak, kamu cari yang lain saja, kata Bu Eno. Tapi Bu, aku mencintai Angeli, jawab Saka. Saka, cinta saja tak cukup. Yang perlu kamu pikirkan adalah kebahagiaanmu di masa depan, bukan hanya cinta sesaat. Atau selama ini kamu sudah menutup mata, padahal di depanmu ada perempuan yang sangat baik, tapi kamu mengabaikannya. Ucapan Bu Eno membuatku bingung. Siapa perempuan yang ada di depan mata yang beliau maksud? Saka melirik ke arahku. Aku menggeleng, tak mengerti. Maksud ibu, Kinan. Pertanyaan Saka membuatku melongo. Iya, kamu lihatlah Kinan. Kurang baik apa dia? Dia itu perempuan yang sangat hebat. Dia setia. Dia pejuang. Bahkan dia mau merawat ibumu ini. Ucap Bu Eno. Saka terlihat bingung, tak bisa menjawab. Sementara aku, sama. Aku sama bingungnya dengan Saka. Apa maksud Bu Eno sebenarnya? Pikirkanlah Saka, kamu pasti pahamkan maksud ibu. Aku semakin bingung, tak mengerti. Namun, 3 bulan kemudian, hari-hari aku jalani seperti biasa. Tak ada kendala yang berarti, usaha lancar, anakku sehat alhamdulillah. Dan hubunganku dengan Bu Eno juga, alhamdulillah masih baik-baik saja. Kinan, katanya Saka mau ngomong sesuatu. Ucapan Bu Eno membuatku terkejut. Tumben sekali, Saka mau bicara sesuatu padaku. Bicara apa Bu? Tanyaku. Saka, cepat, katakan pada Kinan apa maksudmu. Saka tak langsung bicara, sejenak dia masih terdiam. Jadi, gini Kinan, aku mau melamarmu. Aku melotot, terkejut, sudah pasti. Apa maksudnya Bu? Aku langsung bertanya pada Bu Eno. Ya seperti yang dibilang Saka tadi, dia mau melamarmu. Jawab Bu Eno sangat semangat. Ah, gak mungkin Bu. Pasti ibu ya yang memaksa Saka. Tanyaku tak percaya. Enggak, ibu gak pernah memaksa Saka. Saka, coba jelaskan pada Kinan yang sebenarnya. Saka pun mulai bercerita. Jadi selama ini, aku memang mulai menyukaimu Kinan. Karena kebaikan kamu, ketulusan kamu sama ibu. Hanya itu, dan aku ingin bahagiakan ibu. Aku mau lihat ibu bahagia. Selama ini aku sudah banyak mengecewakan ibu. Karena aku sibuk, aku lebih mementingkan diriku sendiri. Cintaku yang akhirnya hanya mengecewakanku. Ucap Saka. Saka, kalau kamu ingin menikah denganku hanya karena ibu, aku gak bisa. Karena aku akan tetap
merawat ibu dengan baik walau kita tidak menikah. Kamu nggak usah memikirkan itu. Kamu bisa menikah dengan siapa saja yang kamu cintai. Dan aku akan tetap menjaga ibu dengan baik. Ucapku tegas. Karena aku tidak ingin Saka menikahiku karena ibu. Kamu salah mengira, Kinan. Aku memang menyukaimu. Ucapan Saka membuatku terkejut. Rasanya tak mungkin. Seorang Saka yang begitu sukses dan memiliki segalanya. Memilih aku perempuan yang tak punya apa-apa dan seorang janda. Kinan, mungkin kamu tidak percaya. Tapi itulah yang aku rasakan. Aku mencintaimu. Ucap pria itu sekali lagi. Maaf Saka, aku butuh waktu. Beberapa minggu, aku belum memberi jawaban. Ya, aku masih butuh waktu untuk meyakinkan diriku sendiri. Kinan, bagaimana jawabanmu? Tanya Bu Eno. Beliau terlihat tidak sabaran. Baik Bu, Kinan akan jawab hari ini. Setelah berminggu-minggu Kinan pikirkan, insya Allah Kinan mau. Ya, pada akhirnya aku menerima lamaran Saka. Tak bohong, aku menyukai pria itu. Pria itu memang dingin, tak banyak bicara. Tapi tindakannya yang perhatian membuatku takjub. Ya, beberapa kali dia sangat perhatian pada Safia. Dia bisa mengajak Safia meskipun dia terlihat kaku dengan anak-anak. Tapi dia bisa mengajak Safia bermain sampai Safia merasa sangat bahagia. Bahkan dia tak menolak ketika Safia memanggilnya ayah. Saat ini mungkin aku mau menikah dengan Saka karena Safia. Safia membutuhkan sosok seorang ayah. Pernikahan kami pun berlangsung. Pesta mewah digelar oleh Bu Eno. Karena memang Saka adalah anak tunggalnya. Aku malu. Tapi mau bagaimana lagi, aku harus mengikuti semuanya bukan? Banyak tamu yang datang. Kolega-kolega penting Saka. Tetangga, saudara, dan banyak lagi orang yang bahkan aku tidak mengenalnya sama sekali. Sementara itu, kehidupan Wahid dan Clarissa. Sebenarnya Wahid menikahi Clarissa karena perempuan itu Hamidun duluan. Ya, Wahid tak bisa menahan dirinya, sehingga kelepasan dan menghamili perempuan itu. Perempuan itu pun meminta tanggung jawab tentunya. Tapi tak sampai di situ saja. Yang dipikirnya selama ini yang dikandung Clarissa adalah anak Wahid, ternyata bukan. Perempuan itu sebenarnya memang bukan perempuan baik-baik. Dia sengaja menjebak Wahid, menggoda pria itu hingga akhirnya tidur dengannya, lalu meminta pertanggungjawaban Wahid, padahal sudah jelas, bukan Wahidlah yang menghamili dia. Ada pria lain yang tidak mau bertanggung jawab atas anak itu. Dan Clarissa mencari korban, agar ada seorang laki-laki yang mau bertanggung jawab terhadap anak yang ada di dalam perutnya. Dan sebenarnya juga Clarissa bukanlah anak orang kaya. Bahkan Clarissa lebih miskin daripada Kinan dulu. Kalau Kinan masih punya rumah dan tanah sepetak, sementara Clarissa tak punya apa-apa selain baju yang dia pakai. Selama ini Clarissa membohongi keluarga Wahid. Orang tua yang datang dengan membawa mobil mewah itu bukan orang tuanya, melainkan orang suruhan. Orang tua aslinya hanyalah buruh. Sudah tua renta, tinggal di gubuk reot, dan itu bukan rumah sendiri, melainkan rumah kontrakan. Semua itu terbongkar saat Wahid curiga. Kenapa orang tua Clarissa sudah lama tak datang? Dan dia menyelidikinya. Dapatlah fakta seperti itu. Dengan marah, Wahid menceraikan Clarissa. Dia juga sudah tahu siapa ayah dari anak yang dikandung Clarissa. Itu adalah kekasih Clarissa dulu. Terbongkar sudah semua kebusukan Clarissa. Dan sekarang yang tersisa hanyalah penyesalan Wahid. Dia sudah tahu kalau Kinan menikah dengan anak Bu Eno, seorang pengusaha kaya raya. Saat ini, Wahid hanya bisa menggigit jari, menyesal karena sudah membuang berlian hanya demi pecahan kaca seperti Clarissa. Dan kalian tahu siapa yang lebih malu? Bu Sari.
Ia yang sudah pamer pada seluruh tetangga kalau memiliki besan orang kaya sekarang hanya bisa menutup wajahnya ketika bertemu orang-orang. Sebab dia malu karena yang dipamerkan adalah kebohongan dari menantunya sendiri. Sebenarnya, keluarga Wahid itu cukup mampu di kampung. Mereka punya sawah yang cukup luas dan sangat cukup untuk kebutuhan mereka. Dasarnya saja Bu Sari yang tidak bersyukur dan ingin dipandang wah di hadapan orang karena memiliki menantu orang kaya. Padahal kenyataannya menantunya itu seorang penipu. Pantas saja, katanya orang kaya, tapi selalu kekurangan uang. Uang 50.000 aja nggak punya, kalau Wahid nggak kasih ke Clarissa. Ya karena biasanya orang tua akan menunjang kehidupan anaknya. Apalagi kalau orang tuanya kaya dan tahu anaknya masih pas-pasan. Minimal uang jajan itu ada lah untuk anaknya. Tapi ini mah enggak. Ya begitulah namanya juga bohong ya. Oke Bunda, demikian ceritanya. Sudah cukup panjang kali lebar ya Bunda, semoga tidak bosan dan tetap terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.